Bapak Ibu pemuda-pemudi semua pelayanan, jangan asal-asalan. Buat apa saudaraku ada tabut perjanjian? Artinya semua lengkap di situ, ibadah lengkap, pelayanan lengkap, semua ada di situ. Tapi tidak berkuasa karena separuh-separuh. Sering manusia itu semaunya sana sini, mau sendiri. Semoga saudaraku tulus, itu yang kita mau. Daripada dua sudah nggak tulus. Ada yang bilang saudara kita kok Pak, jangan berdua hati. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini ada kesempatan bagi kita beribadah. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-23 kita akan mulai memperhatikan dari ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bersama kita 27. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab seperti ukuran dan dalam putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar tampaknya benar, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Sampai di situ saja saudara-saudaraku. Bila kita semakin mengerti ini dan kita boleh berpraktek seperti yang Tuhan nyatakan, maka kita akan mengalami kemenangan dan terjadi mujizat yang besar, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita berlaku seperti cara manusia yang diwakili oleh disebut ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan disebut juga sebagai pemimpin-pemimpin buta, kalau mengikut praktek seperti itu, maka keagamaan itu bisa menjadi tercela, tidak ada kemenangan. Tetapi kalau seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, membersihkan luar dan dalam, maka akan terjadi mujizat yang luar
biasa. Saudara-saudaraku, Tuhan inginkan kita selalu membersihkan, khususnya membersihkan ya hidup kita yang disebut rumah Tuhan, yang disebut bait Allah. Kita sudah dengar itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, bait Allah, karena Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Seperti Musa naik ke atas gunung menerima perintah, buatlah tempat bagiku supaya aku menyertai kamu dan supaya terjadi kemenangan sampai ke sasaran. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, seperti dalam Efesus pasal yang kelima, kita sedang diberi kesempatan membersihkan. Kalau di Efesus ini disebut bagai orang mandi. Tapi kalau kita lihat lagi, ada peningkatan dari situ. Karena kalau orang mandi, dalam firman ini saya bacakan dulu, pasal 5 ayat 26, Efesus pasal 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara-saudaraku, kalau ini kita perhatikan dalam ayat 27 sudah lebih lengkap lagi, karena kalau hanya dalam arti mandi itu tidak bisa sampai ke dalam pikiran, ke dalam hati. Air sabun atau air bersih apapun itu baru di luar. Tetapi dengan kata tidak bercela itu sudah lebih mendalam lagi, karena itu bukan hanya luar, sudah bagian yang terdalam hanya masih lebih belum nyata sekali. Jadi masih ada praktek membersihkan luar, dalamnya belum. Sebabnya tadi kita sudah lihat dalam Matius 23 ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab sebelah luarnya, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya
penuh rampasan dan kerakusan. Saudaraku, ini sebenarnya ini adalah golongan orang-orang percaya, golongan orang-orang Kristen, tetapi tidak mendalami dan tidak bersungguh-sungguh, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Itu sebabnya mengasihi Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal 22 ini ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, ini justru dalam yang pertama. Ya, hati itu bukan tidak kelihatan, saudaraku. Makanya orang bisa dengar suara, orang bisa lihat luar, tapi ya Tuhanlah yang tahu hati. Teman gini. Ini saudaraku. Ya, jadi ini dalam, saudaraku. Jadi justru di sini dalam itu yang pertama. Dan dengan segenap jiwamu, nah ini juga masih. Dan dengan segenap akal budimu, nah ini juga. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ini sudah mulai terlihat, saudaraku. Nanti kalau ini cuma di dalam, orang bilang, Allah, kamu mengasihi saya. Nanti dia bilang, banyak kata-kata. Nah, ini luar kan? Tapi di hati belum. Nah ini, jadi masih luar, belum lengkap. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus sangat memperhatikan. Bisa saja orang jadi apapun dalam kegerejaan. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi ayat 25, kamu ahli-ahli Taurat. Ini dari awalnya dipercaya menangani semua firman Tuhan yang nanti mereka menetapkan yang mana menjadi kitab suci. Itu ahli Taurat bukan salah, itu sangat baik. Orang Farisi juga hanya di belakangan itu berubah. Luarnya yang bagus, dalamnya tidak bagus. Saudaraku, kalau kita beli semangka, dulu pada beli, katanya beli yang gede, udah berat-berat bawa, tahu di dalam udah busuk, dibuang. Mulai dari itu dia gak mau lagi beli sampai sekarang. Saudaraku, ya itu ya berubah di dalam. Jadi sangat merugikan. Itu sebabnya kekristenan kita ini harus benar-benar tulus. Sama di luar, sama di dalam, sama bagus. Ya, jangan sama jelek, saudaraku. Sama baik, ya, baik di dalam, baik di luar. Dan inilah yang membuat tidak nyata kuasa Tuhan. Inilah yang membuat tidak ada kemenangan. Tapi kalau tulus, kalau benar-benar sama luar dalam, wah, kemenangan luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Jadi sama, saudaraku, kita juga mari membersihkan. Justru bukan dari luar. Dulu
Tuhan bilang dari dalam dulu, celaka kamu wahai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti ini masih 26 ya tadi ya. Hai orang Farisi, orang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Nah, dahulu. Jadi prioritas ya, bersihkan dahulu, didahulukan, diprioritaskan, kira-kira begitu bahasa yang lebih menekankan. Sebelah dalam cawan itu, luar juga penting, tapi prioritas dalam dulu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini luar biasa saudaraku ya. Jadi tanpa dibersihkan juga, kalau dalamnya sudah bersih, luarnya juga bersih. Sudah yakin? Amin. Haleluya, biar Tuhan tolong kita. Sangat senang. Ini kalau mau jadi mempelai Tuhan loh ini. Jadi ini beda sama sekali dengan manusia, dengan mempelai-mempelai dunia. Kalau mempelai-mempelai dunia ini kan banyak nyanyian, lain di bibir, ada lagi lain di hati. Jadi luar sama dalam beda. Tapi kalau mempelai Tuhan, justru yang terdalam dulu dan sama dengan di luar. Tulus, saudara. Inilah yang kita kerjakan. Semoga Tuhan tolong kita dan berkembang dengan cepat. Haleluya, saudaraku. Inilah makanya kita banyak, saudaraku, dengar firman. Minggu kita dengar, Sabtu kita dengar, Rabu pun kita dengar. Ya, saya pikir kalau mandi juga masih kalah kita. Ada yang mandi 3 kali 1 minggu? Gak ada ya. Ada yang mandi 7 kali 1 minggu? Semua ya? Ya kira-kira begitu. Mana banyakkan mandi manusia ini 3 kali seminggu atau 7 kali seminggu? Banyakkan mana kira-kira? Ya itu saudaraku. Jadi kita ini juga kalau ibadah itu bagaikan mandi juga. Marilah harus semakin rajin. Haleluya. Amin, saudaraku. Aku nggak bikin-bikin loh. Ya memang begitu, saudaraku. Supaya semakin baik kita luar dan dalam. Baru nanti semakin nyata kuasa Tuhan. Benar, semakin nyata. Nanti kita sudah lihat. Bocorannya dikit. Kita sudah mendengar tabut itu. Kalau bangsa Israel hidupnya benar, mereka menang. Tapi tabut itu kalau sudah hidupnya tidak benar, orang pikir luarnya itu, kita takut. Bangsa Israel sudah datang dengan Allahnya, mereka sudah bawa tabut. Tapi saudaraku, itulah kalau kita nggak benar-benar luar dalam, nanti orang Filistin bilang, hei, kuatkanlah hatimu, jangan takut, berperanglah, hai tentara Filistin. Mestinya yang berkata begitu harus kita, saudaraku, ya. Bangkitlah tentara Yesus Kristus, harus begitu. Ini malah orang Filistin pakai begitu, dan mereka berperang dan mereka menang. Di mana salahnya bangsa Israel separuh-separuh? Haleluya. Nggak luar dalam, nggak ada artinya, saudaraku. Makanya belajar, saudaraku. Ya, kalaupun sakit berterus terang, tapi kita sekolah berterus terang supaya benar-benar luar dan dalam. Nanti kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Di situ, saudaraku, letak perbedaannya. Sebabnya kalau hanya orang Kristen ikut-ikutan, sembarangan aja.
Pelayanan ikut-ikutan sembarangan aja. Ya, ini saudaraku harus benar-benar di hati. Segenap hati, segenap apa tadi? Segenap jiwa dan segenap akal budi. Kalau akal budi ini masih di dalam tapi berpraktek di luar. Iya, jadi artinya kalau bersih dari dalam, prakteknya juga keluar ya bagus. Haleluya. Otomatis saudaraku. Sebenarnya kalau kita berserah kepada Tuhan, sangat menyenangkan. Demikianlah jugalah kamu. Demikianlah jugalah kamu di sebelah luar. Ini ayat 28. Kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Semoga itu tidak terjadi bagi kita. Harus benar-benar, saudaraku, semakin kita dengar firman, semakin belajar. Harus seperti bangsa Israel itu, maju sampai kita mendapat bagian dari tanah Kanaan itu. Jangan putus di tengah, jangan gugur di tengah. Harus benar sungguh-sungguh, tekun, setia. Semoga kita semua tekun dan setia. Haleluya saudaraku. Bapak ibu pemuda-pemudi semua pelayanan, jangan asal-asalan. Buat apa saudaraku? Ada tabut perjanjian. Artinya semua lengkap di situ. Ibadah lengkap, pelayanan lengkap, semua ada di situ. Tapi tidak berkuasa. Karena separuh-separuh. Sering manusia itu semaunya sana sini, mau sendiri. Semoga saudaraku tulus. Itu yang kita mau. Daripada dua sudah nggak tulus. Ada yang bilang saudara kita khotbah, jangan berdua hati. Harus segenap hati. Satu. Kalau pelita itu disebut ditempah dari satu emas. Itu artinya seiras. Gak ada yang dilas. Gak ada yang ditempel-tempel. Nanti satu waktu, nah saya sudah mulai bilang, gak tahu nanti kita mau berdoa dulu. Jadi kita hari Rabu ini merupakan sekolah Alkitab lah, kita bilang-bilangnya orang itu. Karena orang itu juga minta sekolah Alkitab lagi. Jadi saya bilang, aku masih keluar ini. Saya bilang, jadi nanti kita bikin umpamanya pelajaran tabernakel, ya sekaligus setiap Rabu terus. Itu sekolah Alkitabnya. Kalau setahun udah 52 kali, ya udah itu sudah sekolah Alkitab. Nanti begitu saya mau kasih tahu sama mereka. Ini sudah saudaraku. Jadi nanti kita belajar di situ. Kalau pelita itu harus seiras, jadi satu. Nggak boleh berdua hati, saudaraku. Harus benar-benar tulus. Itu pelayanan yang sungguh. Itu ibadah yang sungguh. Itu sinar yang sungguh. Nah, itu kita kesaksian yang sungguh. Itu kita kesaksian yang menang. Yang tidak bisa dijangkau oleh antikris. Sehingga benar-benar kalau ada ketulusan, kita akan mengalami kuasa yang luar biasa. Demikian juga kamu. Di sebelah luar, kamu nampaknya bersih di mata orang. Tampaknya bersih di mata orang. Tapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya. Mana tadi yang ayat 27 ya, itu kuburan dan tulang-tulang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Sebenarnya ini nggak apa-apa, penuh tulang belulang, tapi harus ada kuasa kebangkitan. Haleluya, saudaraku. Tulang-tulang yang berserakan, kalau ada roh Tuhan dan ada firman Tuhan, menyatu. Jadi ini orang Kristen ini, saudaraku, tapi nggak mau masuk dalam kegerakan rohani. Itulah dia, saudaraku. Bahkan pemimpin-pemimpin itu sebabnya harus sampai kita rasakan. Semoga Tuhan tolong kita. Harus ada perubahan, harus ada kegerakan yang benar. Jangan salah-salah, saudaraku, rugi kita. Ya, sepanjang umur kita nanti sampai Tuhan datang. Ya, kalau kita sudah mengerti, saya bersyukur, saudaraku. Satu-satu utang beban saya, saudaraku. Karena sudah terserah kita. Ya, kalau kita dengar, perhatikan, ya kita bangkit. Kita selamat. Haleluya. Berubah, bukan lagi. Malah kita ikut seperti Yesus, biarpun dia tulang-tulang, tapi dia ada kuasa kebangkitan. Bersama dengan umat-umat Tuhan, ada kuasa kebangkitan. Biar kita punya kegerakan semuanya. Jangan malah itu yang dilabur-labur. Artinya apa? Itu yang dibangga-banggakan, itu yang dipugar-pugar. Tanpa pertobatan itu dirasa hebat. Itu, saudaraku, melabur, memperbaiki kuburan. Saya sampai dengan sekarang kalau jasmaninya itu saya nggak begitu ikut-ikutan, saudaraku. Ya kalau kita hanya sebagai ingat-ingatan, ya bikinlah. Tapi kalau itu sampai besar-besar, sampai bikin kuburan, saudaraku. Ya, selagi di dalam hidupnya, saya masih bisa. Kalau saya boleh-bolehnya, hormati, berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua atau nenek moyang, siapapun. Haleluya. Kalau sudah mati mau apa lagi? Itu nanti tinggal itu, saudaraku. Melabur kuburan, kerangka. Itu yang diperbaiki. Itu artinya tanpa kuasa kebangkitan. Itu kerjanya. Itu sebabnya kalau dalam hidupnya sama-sama semua, saling membangun supaya rohaninya maju. Mau siapapun dia, yang mati-mati rohani, biar semuanya bangkit. Ini saudara-saudaraku, ini di apa sama iblis, dibodoh-bodohin. Makanya di hitaan tunggu berapa tunggu margai itu. Mulai kita lewat di jalan wudhu, kadang kita pikir istana apa? Tahu-tahu kuburan, saudaraku. Apa di dalamnya? Ya dalam belulang. Waktu dalam hidupnya, benarkah itu disapot bubur, kacang hijau, gula, apa segala macam biar senang? Lah, belum tentu. Tapi kalau sudah kuburan, saudaraku, dari itu adalah lambangnya yang tidak ada kebangunan rohani. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya kuburan Yesus tidak ada tulang belulang. Haleluya. Saya senang, saudaraku. Ya, kiranya Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita semua. Nah, mari kita baca apa yang kita sudah tempo hari sudah baca di dalam
1 Samuel pasal yang ke iya. 1 Samuel pasal yang keempat. Ini bertalian sampai kepada yang kelima ya. Ya, kita mulailah 1b. Tabut Tuhan dirampas. Ini adalah bukti kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan sebenarnya bukti ada kemuliaan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, sebenarnya bukti kemenangan bagi umat Tuhan. Tapi kalau bersih luar dan dalam, orang Israel maju dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkenan berkemah di Afek. Ini Filistin ini juga adalah rombongan dari Yesau, ini kedagingan. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Ini pertempuran awal, saudaraku. Nanti pertempuran yang benar-benar ya Tabuk diambil di 30.000. Nah, jadi 4.000, 30.000, hampir berapa kali itu ya. Nah, saudara pun nanti baca di rumah semuanya, kalau Tuhan tolong semua. Jadi kita perhatikan di sini mulai dari ayat yang ke-4 lah dulu. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan. Nah, ini tabut perjanjian Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, bukti ada kemuliaan Tuhan, bukti ada kemenangan bagi orang Israel. Tapi itulah, kalau enggak benar-benar luar dan dalam, nah itulah. Tadinya orang berpikir, hebat, semua hebat. Tapi nyatanya nggak ada apa-apa, saudara. Kita baca terus. Perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub, kedua anak Eli, Hofni dan Finehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Anak imam, saudaraku, hebat ya, tapi itulah luarnya, dalamnya bukan anak imam, anak iblis, saudaraku. Karena apa? Dilihat dari perbuatannya. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Wah, hebat, saudaraku. Sorakan sampai bumi bergetar. Seandainya kita bersungguh-sungguh begini menyanyi, saya juga senang, saudaraku. Saya yakin juga Tuhan senang. Haleluya. Nah, meningkat lagi kita, saudaraku, ya, di akhir zaman ini. Ya udah, baca deh. Lanjut. 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu,
Ketakutanlah orang Palestina, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ya, ini saudaraku sebenarnya hebat. Orang mengaku, tapi kalau kenyataan benar-benar lain di luar, lain di dalam, tidak benar-benar sama di luar dan di dalam. Lanjut. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Iya, terus. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir Iya, terus. dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Terus. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Palestina, Iya. supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ya. Sebenarnya, saudara-saudaraku, orang Filistin ini bukan karena mereka hebat, bukan karena ada kerohaniannya, bukan karena ada imannya, tidak ada apa-apanya. Hanya, biarpun orang yang sangat lemah, kalau orang umat Tuhan itu lain di luar, lain di dalam, tidak ada kekuatan, saudaraku, berperang nggak bisa menang. Nah, lanjut. Lalu berperanglah orang Palestina sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Finehas tewas. Terus. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan berpakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Lanjut saja 20 biar cepat kita. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya, dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah terjadi, telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Finehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu jatuhlah Eli, terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Finehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, jangan takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Inilah saudara-saudaraku akibat kehidupan yang tidak bersungguh-sungguh. Akibat dari
di luar kelihatannya masih baik, bahkan tadinya orang Filistin itu masih menguatkan hati, berperanglah semua, jangan takut. Ini saudaraku, padahal kalau roh Tuhan itu ada, orang-orang dekat-dekatnya juga benar-benar sudah tidak ada lagi daya. Tapi apa yang kita lihat, justru bangsa Israel mati. Eli mati, Hofni Pinehas mati, orang Israel mati, dan Tabuk juga dirampas. Dan kalau itu dirampas, saudara-saudaraku, ada pun kelahiran, tapi bukan untuk kemajuan, tapi justru untuk terus kebinasaan, dan disebut memperanakan kesulitan terus menerus. Dan itu yang disebut Ikabod. Ini saudaraku akan mengarah ke antikris di akhir zaman. Itulah kesulitan yang paling berat. Sebabnya mumpung ada kesempatan, siapapun kita, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, kita gunakan waktu. Semakin bersungguh-sungguh, saudaraku. Waktu ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memperbaiki kehidupan sampai benar-benar kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga kita, segenap apa yang ada pada kita. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati.